Muddatsir. Taib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan negeri beliau adalah Mekah. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Nah, itu profil singkat mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, Mas. Ya, digeser. Tayyib, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddatsir. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir." Ya, wahai ya, orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Warabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Wathiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Warrujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu bersabarlah. Taib ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada syarahnya tadi, Mas. Kembali kepada syarah. PDF yang sebelumnya, PDF yang sebelumnya. Iya, taib. Maka di sini di antara ketiga pokok yang wajib diketahui oleh manusia, yaitu seorang hamba mengenal tentang Rabbnya, agamanya, dan nabinya. Dan di depan telah kita bicarakan tentang pengenalan seorang hamba tentang Rabbnya, tentang Allah Subhanahu wa taala, dan tentang Islam sebagai agama kita. Adapun pengenalan tentang Nabi Muhammad SAW ini mencakup atau meliputi lima hal. Yang pertama, seorang dianggap dia mengenal Nabi jika dia mengerti nasab Nabi SAW. Mengerti nasab beliau. Nasab itu apa? Nasab itu keturunan. Ya, nasab itu keturunan. Beliau itu keturunan siapa? Ya, jadi kalau ditanya Nabi Muhammad itu keturunan siapa, itu jangan ngeblank. Terus kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW kita nggak tahu. Ini kan menyedihkan ya. Taib. Maka mengenal nasab Nabi Muhammad SAW berarti apa? Beliau ini adalah manusia yang paling mulia nasabnya. Keturunan Hashim yang bersuku Quraisy dan berbangsa Arab. Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dan seterusnya sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kemudian yang kedua, setelah kita mengenal nasab, jika kita ingin dianggap mengenal Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya, maka kita mengetahui umur beliau, tempat kelahirannya, dan tempat hijrahnya. Ya, Syekh telah menjelaskan hal ini dengan mengatakan beliau punya umur 63 tahun. Tanah kelahiran beliau atau tanah air beliau adalah ya, Mekah, dan kemudian hijrah ke Madinah. Beliau dilahirkan di Mekah dan mendiami kota Mekah ini selama 53 tahun. Ya. Jadi beliau diutus menjadi nabi pada usia 40 tahun, kemudian beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Jadi 40 tambah 13 sama dengan 53 tahun. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah dan mendiami Madinah selama 10 tahun dan beliau wafat di kota Madinah pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum wa akhwati fillah. Kemudian yang ketiga. Pertama tadi mengenal nasab, kemudian mengetahui tahun kelahiran, berapa usia beliau, di mana beliau lahir dan di mana beliau wafat, kemudian beliau hijrah ke mana. Kemudian yang ketiga, kita dianggap mengenal Nabi Muhammad SAW dengan apa? Mengenal kehidupan kenabiannya yang beliau alami selama 23 tahun. Beliau menerima wahyu dalam usia 40 tahun, seperti telah dikatakan oleh salah seorang penyair beliau.
Ketika sampai pada usia 40 tahun, terbitlah mentari kenabian darinya di bulan Ramadan. Ini poin yang ketiga, mengenal kehidupan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Gimana dakwah beliau, apa yang beliau dakwahkan gitu ya. Kemudian yang keempat, di antara poin ya kita mengenal Nabi Muhammad SAW adalah dengan apa ia menjadi nabi dan rasul. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Maka Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala atau dengan firman wahyu Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Alaq atau surat Iqra. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari sesuatu yang bergantung, ya, yaitu al-'alaq, yaitu segumpal daging. Ya, bacalah Iqra wa rabbukal akram, dan Rabbmu adalah zat yang maha pemurah yang telah mengajar dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan kepada manusia sesuatu yang belum diketahuinya. Taib. Selanjutnya beliau menjadi seorang rasul ketika telah turun kepada beliau firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Muddatsir yang sudah kita baca tadi. Jadi bisa kita katakan SK, surat keputusan beliau jadi nabi itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, surat Iqra ayat 1 sampai 5. Sedangkan SK kerasulan beliau diperintahkan untuk berdakwah, menyampaikan ya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala adalah surat Al-Muddatsir, terutama pada kata apa? Qum fa'anzir. Nah, itu inti di situ. Qum fa'anzir. Berdirilah dan berilah peringatan. Berarti apa? Nabi diperintahkan untuk berdakwah. Baik. Maka perbedaan antara Rasul dan Nabi seperti yang dikatakan oleh banyak ulama bahwa Nabi yaitu orang yang menerima wahyu dan tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikannya. Geser lagi Mas. Ya, jadi Nabi itu adalah seorang yang mendapatkan wahyu yang berisi suatu syariat namun tidak mendapatkan perintah untuk mentablighkannya, menyampaikannya. Sedangkan Rasul adalah orang yang menerima wahyu berisi suatu syariat dan ia mendapatkan perintah untuk mentablighkan, menyampaikannya dan mengamalkannya. Teks berkaitan dengan nabi-nabi bangsa Israel ya itu banyak sekali. Ya, nabi-nabi bangsa Israel itu banyak sekali. Mungkin seperti Nabi Daniel, Nabi Samuel, Nabi Nabi eh, dan lain-lain ya banyak sekali. Seperti ya Nabi Joshua ya. Mungkin nama-nama yang mungkin kita kenal itu seperti nama-nama orang Nasrani gitu ya. Kalau kita dengar. Nah, itu nama-nama nabi. Ya, nabi-nabi namun bukan rasul. Mereka nabi yang meneruskan syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, yang menguatkan syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Baik. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ya. Kita dianggap mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang diutus, dengan apa ia diutus dan mengapa. Maka beliau diutus dengan mentauhidkan Allah Ta'ala dengan membawa syariatnya yang berisi ajaran untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Serta diutus sebagai rahmat bagi penghuni alam semesta untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik, kekufuran dan kejahiliahan menuju cahaya ilmu, iman dan tauhid sehingga mereka dapat memperoleh maghfirah Allah dan keridhaannya serta selamat dari siksa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima. Jadi poinnya ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama, seorang dianggap mengenal Nabi jika dia apa? Tahu. Ya. Dia mengenal bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam nasabnya seperti apa? Mengerti nasab beliau. Kemana beliau berhijrah. Kemudian yang ketiga, ya, beliau ya Shallallahu alaihi wasallam ya
Ya, apa risalah kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam? Ya, apa yang beliau bawa? Yang keempat adalah dengan apa beliau sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, atau dengan apa beliau ditentukan atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, dan dengan apa beliau diutus atau di apa? Jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau dengan menjadi nabi dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau sebagai rasul yang harus berdakwah, menyampaikan wahyu, menyampaikan syariat dengan surat Al-Muddatsir. Baik. Kemudian yang terakhir adalah dengan apa beliau diutus dan mengapa. Beliau diutus dengan membawa ya ajaran mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para nabi sebelum-sebelum dia. Dan beliau diutus untuk ya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, serta diutus sebagai rahmat bagi alam semesta, rahmatan lil alamin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi ya semesta alam. Baik, teman-teman sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 poin. Jadi kalau kita 5 poin ini kita sudah mengerti, maka iman kepada Nabi secara global itu sudah terpenuhi. Ya, sudah terpenuhi. Nah, ada beriman kepada Nabi SAW atau mengenal Nabi Muhammad SAW yang rinci, seperti mengetahui istri-istri beliau. Istri beliau ada 11, 3 meninggal duluan, kemudian 9 diantaranya Nabi SAW meninggal dengan meninggal dunia dengan meninggalkan 9 orang istri. Ya, 3 orang istri mendahului beliau. Jadi istri beliau ada 11. 3 meninggal sebelum Nabi, 9 ya ditinggal oleh Nabi SAW meninggal. Dan istri tercinta beliau SAW adalah ya istri yang sangat beliau cintai adalah pertama Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Dan yang kedua adalah ya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Meskipun seluruh istri-istri beliau cintai, namun di antara istri-istri beliau yang paling beliau sayangi adalah yang paling dan tidak pernah beliau lupakan adalah Ibunda Khadijah. Bahkan Ibunda Aisyah pernah cemburu dengan begitu besarnya kecintaan Nabi SAW kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian kita juga mengenal anak-anak beliau, keturunan-keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara perincian kita mengenal Nabi Muhammad SAW, kita mengetahui nama-nama ya beliau selain nama Nabi Muhammad. Itu beliau memiliki nama ya Al-Mustafa, beliau memiliki nama ya Al-Muhyi, beliau memiliki nama, sebentar saya buka filenya. Ya, Al-Hashir. Ya. Beliau memiliki nama Al-Hashir, beliau memiliki nama Al-Mahi dan lain-lain sebagainya yang disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab tarikh. Nah, teman-teman belajar sirah, belajar ya sirah. Jadi teman-teman kalau ingin lebih detail mengetahui seluk-beluk ya diri Nabi Muhammad SAW, maka ya disebutkan di dalam kitab-kitab sirah, kitab-kitab ya sejarah perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman saya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ya Allah Subhanahu wa taala ya mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala. Ya ba'athahu Allah bin nadharati 'anil syirki wa yad'u ila tauhid. Ya, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan dari perbuatan kesyirikan dan berdakwah kepada tauhid, mengajak manusia kepada tauhid. Dalilnya adalah firman Allah taala, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, dan seterusnya. Maka di sini
ya yang zuru Nabi SAW wa ma'nakum fa'anzir, bangkitlah dan berilah peringatan, maka yang zuru anis syirki. Nabi SAW diperintahkan untuk memperingatkan ya para penduduk Quraisy pada saat itu dari kesyirikan. Kesyirikan yang sudah begitu merebak ya oleh mereka ya. Di mana di sekitar Ka'bah itu ya ada 300-an lebih patung-patung. Bisa dibayangin ya. Di sekitar Ka'bah itu apa? Ada 300-an lebih patung. Dan masing-masing patung itu punya penyembahnya. Ya. Nauzubillah min dzalik ya. Luar biasa kesyirikan pada saat Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya menyampaikan peringatan menjauhi syirik dan mengajak kepada tauhid. Kemudian warabbaka fakabbir. Tuhanmu agungkanlah ia dengan berserah diri dan beribadah kepadanya semata. Dan perbuatan dosa ya warujza fahjur, dan perbuatan dosa maka tinggalkanlah. Dan rujuz di sini maknanya adalah dosa menyembah berhala. Dosa kesyirikan artinya jauhkan serta bebaskan dirimu darinya dan orang-orang yang memujanya. Siapa? Kita diperintahkan untuk menjauhi perbuatan kesyirikan dan menjauhi orang yang melakukan kesyirikan. Yaitu para ya musyrikin, orang-orang musyrik. Dia pun melaksanakan perintah ini dengan tekun dan gigih selama 10 tahun mengajak kepada tauhid. Kemudian setelah 10 tahun beliau pun dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mi'raj artinya apa? Diangkat naik ke Sidratul Muntaha ya ke atas langit dan disyariatkan kepada beliau salat 5 waktu. Beliau melakukan salat di Mekah selama 3 tahun, kemudian sesudah itu beliau memerintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka syariat salat 5 waktu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 10 tahun kenabian Nabi Muhammad SAW. Namun syariat salat pada saat itu ya masih ya belum sempurna, disempurnakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala pada periode Madinah. Ya. Tayyib, kemudian penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala yang memperingatkan mereka dari perbuatan syirik yaitu sifat-sifat Allah. Kemudian beliau juga diperintahkan ya ada panggilan yang ditujukan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Allah perintahkan untuk beliau berikan peringatan. Ya Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya agar bangkit dengan kesungguhan dan semangat untuk memperingatkan manusia dari perbuatan kesyirikan serta menyuruh mereka agar waspada dari perbuatan syirik tersebut. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri telah menafsirkan ayat-ayat ini, yaitu seruan 10 tahun pertama. Maka 10 tahun pertama Nabi Muhammad SAW di Mekah, beliau berdakwah untuk mendakwahkan tauhid, memperingatkan orang-orang musyrikin Mekah dari perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan. Dan di antara perbuatan kesyirikan yang sungguh sangat mengerikan adalah mereka beribadah haji dengan merubah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dengan bertawaf dengan telanjang, dengan menambah-nambahkan bacaan talbiyah. Sebagaimana diriwayatkan bacaan talbiyahnya orang-orang musyrik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan huwalak. Jadi ya orang-orang musyrikin Quraisy mereka menambahkan pada ya talbiyah, bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik artinya apa? Kami penuhi panggilanmu ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Kami penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah, dan kami penuhi panggilanmu ya Allah illa syarikan huwalak. Nah, ditambahi oleh orang-orang musyrikin Quraisy ya kecuali sekutu ya huwalak yang itu adalah menjadi sekutumu. Nah, kecuali sekutu yang engkau jadikan sebagai sekutu. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy ya
menambah-nambah ya kesyirikan, ya kalimat-kalimat kesyirikan di dalam talbiyah. Nah ini diantara yang tugas berat Nabi Muhammad SAW itu sudah jadi tradisi. Semua orang yang haji mereka datang ke Mekah, kemudian tawaf di sekitar Ka'bah, bacaan talbiyahnya begitu. Ya, bacaan talbiyah yang sudah disisipi dengan kalimat-kalimat kesyirikan oleh orang-orang musyrikin Quraisy pada saat itu. Baik, dan berikutnya Mas. Kemudian setelah beliau sallallahu alaihi wasallam ya 10 tahun berdakwah, beliau dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit ya. Sebagaimana ya Mi'raj ini merupakan salah satu kekhususan Nabi yang tidak diberikan kepada ya selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung. Allah mengutamakan beliau dengan Mi'raj sebelum beliau hijrah dari Mekah. Ya, kisahnya ketika beliau tidur di atas sebuah batu di Ka'bah, datanglah malaikat kepada beliau. Lalu malaikat itu pun membelah tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam antara lubang leher hingga bawah untuk membersihkan ya, mengeluarkan hati beliau untuk diisi dengan hikmah dan keimanan sebagai persiapan menghadapi apa yang akan diemban oleh beliau selanjutnya. Jadi beliau dibersihkan dulu dari berbagai macam keburukan-keburukan, keinginan-keinginan yang buruk. Dibersihkan oleh, dicuci oleh malaikat. Bagaimana caranya? Ya Allah alam. Hanya Allah yang tahu. Ya. Kemudian malaikat mendatangkan hewan tunggangan berwarna putih. Lebih kecil dari baghal namun lebih besar dari keledai. Baghal itu keturunan keledai dan kuda. Jadi kuda kawin sama keledai, anaknya namanya baghal. Ya. Keturunannya namanya baghal. Nah, lebih kecil dari baghal dan lebih besar dari keledai yang diberi nama dengan buraq. Ya, langkahnya sejauh mata memandang. Bayangkan ya. Langkah buraq ini sejauh mata memandang. Begitu panjangnya langkahnya ya. Beliau menaikinya dengan ditemani oleh malaikat Jibril yang terpercaya itu sehingga beliau sampai di Baitul Maqdis. Beliau singgah di sana dan melakukan salat bersama para nabi di mana beliau yang bertindak sebagai imam. Sementara para nabi dan rasul lainnya salat di belakang beliau. Ini menjadi bukti akan kemuliaan dan keutamaan beliau dan bukti bahwa beliau adalah seorang imam, yaitu seorang pemimpin yang diikuti. Kemudian berikutnya dikisahkan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan Mas, kita lewati saja. Ini panjang sekali ceritanya. Terus. Baik, sampai di sini. Nah, kemudian ya setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ya perintah untuk melaksanakan salat 5 waktu. Maka beliau ketika itu menunaikan salat rubaiyah berakaat 4 yang hanya 2 rakaat saja hingga ya beliau berhijrah ke Madinah. Setelah hijrah 2 rakaat itu ditetapkan sebagai jumlah rakaat ketika safar, sementara ketika tidak safar rakaatnya ditambah. Jadi awal mula syariat salat ya itu semuanya adalah dua-dua. Ya. Kemudian setelah itu ya untuk salat yang lainnya itu diperintahkan untuk dilaksanakan 4-4 kecuali salat maghrib. Ya, maka setelah hijrah 2 rakaat itu ditetapkan sebagai jumlah rakaat ketika safar, sementara ketika tidak safar rakaatnya ditambah menjadi 4 rakaat. Ya, maka pada awalnya adalah ya 2 rakaat, kemudian ditambah 2 ya setelah beliau hijrah di Madinah. Kemudian ketika beliau hijrah di Madinah, Allah Azza wa Jalla merintahkan Nabi Muhammad SAW untuk ya membawa orang-orang Makkah yang mereka terzolimi, disiksa. Ya, dan ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 dari kenabian. Dan Nabi tiba di kota Madinah sebagai seorang muhajir. Ya, sehingga orang-orang Makkah yang mengikuti beliau disebut dengan kaum muhajirin.
Sedangkan penduduk Madinah yang menjemput beliau, ya, menjemput dan menyambut beliau disebut dengan Ansar. Itu orang-orang yang menolong ya para muhajirin, orang-orang yang berhijrah. Dan muhajirin serta Ansar ini disaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya ada dalam surat Al-Hasyr. Teman-teman bisa baca itu, masya Allah ya, kisahnya luar biasa. Baik, kemudian berikutnya nanti bisa dibaca sendiri, ini panjang sekali ya penjelasannya ya. Kita langsung pada perkataan penulis ya, di apa namanya? Ya, tayyib. Nah, kemudian di sini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala mengenal ketika menyebutkan di bab mengenal Nabi Muhammad SAW ada pembahasan berkaitan dengan kewajiban hijrah. Kewajiban berhijrah. Dan yang dimaksud dengan hijrah adalah al-intiqalu min baladil syirki ila baladil Islam. Yang namanya hijrah adalah berpindah dari negeri kesyirikan ke negeri Islam. Nah, hijrah ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Jika dia tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di negeri tersebut. Ya. Ya, jika dia tidak bisa beribadah kepadanya. Ya, namun jika dia masih bisa beribadah dengan tenang dan nyaman, maka ya sebagian ulama mengatakan ya tidak wajib. Namun yang lebih baik dia hijrah dari negara yang mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak terkena syubhat dan tidak terkena ya kesusahan-kesusahan yang dibuat oleh mereka. Ya. Maka ketika seorang di negara yang tidak menerapkan Islam, ya, maka diperintahkan kita untuk berhijrah supaya kita lebih mudah di dalam menjalankan agamanya. Nanti host bisa mengirimkan PDF-nya ke ke peserta biar mereka bisa membaca sendiri. Itu panjang sekali, nanti kita nggak selesai-selesai ya. Ya, penjelasannya panjang sekali sehingga saya singkat. Dan hijrah ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam dan kewajiban tersebut hukumnya tetap berlaku sampai hari kiamat di mana kaum muslimin mereka ditindas, mereka tidak bisa melaksanakan ibadah, mereka ya tidak bisa melaksanakan penyembahan kepada Allah, ibadah kepada Allah, menjalankan tauhid, maka hal tersebut akan ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa al-mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu ayya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri. Kepada mereka malaikat bertanya dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri kami Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempat tinggalnya neraka jahanam dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Mereka bisa berhijrah, namun mereka tidak mau berhijrah. Ya, ini syahidnya. Mereka bisa berhijrah dan mereka punya kesempatan berhijrah. Ya, dan mereka dianiaya di negeri tersebut tapi mereka tidak mau berhijrah. Ya, kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki ataupun wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Ini perhatikan. Ya, siapakah yang diberikan uzur? Yaitu mereka orang-orang yang tidak berdaya, sudah tua renta, tidak punya kendaraan, ya, tidak ngerti jalan. Mereka itulah orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya dan Allah adalah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Siapa tadi yang mereka tidak diberikan toleransi, mereka tertindas,
Mereka memiliki biaya, mereka mampu, mereka punya kendaraan, tahu jalan, tapi mereka tidak mau pindah. Tidak mau berhijrah maksudnya. Tidak mau berhijrah. Lain halnya dengan mereka yang lemah, udah tua renta, anak-anak, atau orang yang nggak ngerti jalan, sehingga dia tidak mungkin akan bisa sampai, maka mudah-mudahan Allah memaafkannya. Begitu pula firman Allah Ta'ala, Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Tayyib, teman-teman sekarang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah mengatakan, ayat ini sebab turunnya adalah ditujukan kepada orang-orang muslim yang masih berada di Mekah, yang mereka itu belum juga berhijrah. Karena itu Allah menyeru kepada mereka dengan sebutan orang-orang yang beriman. Adapun dalil dari as-sunnah yang menunjukkan kewajiban hijrah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Hijrah tetap akan berlangsung selama pintu taubat belum ditutup, sedangkan pintu taubat tidak akan ditutup sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Tayyib. Khotal iman wa khotal Islam, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu berkaitan dengan apa? Kewajiban berhijrah. Maka bisa kita mengambil faidah dari poin pembahasan kewajiban berhijrah ini. Kepada teman-teman yang ingin, ya, terutama yang kuliah ini ya, yang ingin studi abroad, ya, ingin kuliah di luar negeri, tolong diperhatikan, ya, tolong diperhatikan, ya. Ketika Anda ingin melanjutkan ya studi di luar negeri, maka perhatikanlah. Yang pertama, ya, kalau jurusan Anda atau ilmu yang Anda pelajari itu masih ada di negeri Islam, dan universitas Islam pun tidak kalah dari sisi keilmuannya, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah untuk tetap belajar di negeri kaum muslimin. Di negeri kaum muslimin. Yang kedua, baru kalau tidak ada satupun negeri Islam yang mengajarkan ilmu tersebut, adanya di negara-negara kafir, ya, negara-negara yang mayoritas penduduknya non muslim, maka ya disyaratkan kepadanya untuk bisa belajar di sana untuk memiliki dasar-dasar ilmu agama, pondasi-pondasi akidah, dan dia mencari komunitas-komunitas Islam di sana supaya dia bisa bertahan. Supaya dia bisa bertahan. Ya. Kenapa? Karena syubhat, syahwat di negara-negara yang tidak menggunakan, tidak tersebar syariat Islam di sana, itu sangat mengerikan. Anda setiap hari lihat orang nggak pakai baju, cuma pakai baju celana kurang bahan, baju kurang bahan gitu ya. Setiap hari disuguhi. Ketika kita berada di Indonesia, mungkin kita bisa mengatakan, wah ini tidak boleh dilihat, ini sesuatu yang haram untuk dilihat. Ya, nah, kalau di Indonesia mungkin kita cuma sekali lah melihat ya kondisi semacam itu. Bahkan kalau di kampus pun nggak ada yang pemandangan semacam itu. Ya, kalau di luar negeri, wah itu luar biasa, bebas. Ya, sehingga mata kita itu terbiasa melihat kemaksiatan, mata kita terbiasa melihat kemungkaran, sehingga ada rasa, mati rasa untuk mengingkari kemungkaran. Ya, dan selemah-lemahnya mengingkari kemungkaran itu di dalam hati. Kalau hati kita saja sudah tidak mampu mengingkari kemungkaran yang ada di depan mata kita, maka naudzubillah min dzalik. Maka akan timbul perasaan untuk mengatakan, yo, terserah mereka lah, boleh-boleh saja mereka mau pakai tank top, mau pakai hot pants, mau pakai pakaian itu terserah mereka. Kita nggak perlu ngurusin mereka. Itu hak pribadi mereka. Baik. Kita sebagai seorang muslim melihat mereka mengumbar aurat, orang mengumbar aurat, wajib hukumnya mengingkari. Wajib hukumnya mengingkarinya. Meskipun dengan dalam hati, di dalam hati. Wajib kita ingkari. Tidak boleh kita merasa ridho, tidak boleh kita merasa suka. Harus kita ingkari. Nah, kalau setiap hari pemandangan semacam itu, nanti mata kita ini akan apa? Akan hilang sensitivitas. Sehingga apa? Sehingga tidak memiliki sensitivitas untuk mengingkari kemungkaran. Makanya perlu ada namanya komunitas. Ya, komunitas teman-teman ya,
ya muslim ya yang akan menjaga kita untuk istiqomah dan seterusnya. Itu pesan saya. Jadi teman-teman kalau punya rencana itu perhatikan baik-baik ya wasiat ini supaya teman-teman tidak menjadi ya, mereka yang tadinya pas di Indonesia mereka begitu luar biasa ya semangat belajar agama ketika studi di luar negeri pulang-pulang jadi orang liberal dan ini ada contohnya dan ini kisah nyata dikisahkan oleh ya kakak angkatan saya dari Teknik Sipil UGM ya ada satu orang akhwat ya akhwat dia seorang aktivis di salah satu apa namanya kalau di teknik UGM namanya SKI ya, Seksi Kerohanian Islam. Dia studi di Amerika. Studi di Amerika. Ya, di Indonesia ketika masih di kampus itu Masya Allah idealismenya luar biasa. Namun ternyata dikisahkan oleh kakak angkatan saya ini ketika sudah belajar di Amerika, dia sudah jilbabnya sudah mulai dikurang-kurangin. Kemudian omongannya berkaitan dengan agama sudah mulai nyeleneh. Dikatakan bahwasanya apa semua agama sama. Kemudian apa pokoknya berkaitan dengan masalah apa? Keliberalan. Lebih liberal dibandingkan dengan ketika di Indonesia. Ya. Apakah itu salah? Ya jelas salah. Ya. Mengatakan semua agama sama ini adalah kalimat kekufuran. Mengatakan semua agama sama berarti apa? Orang yang menyembah patung, menyembah sapi, menyembah pohon. Itu disamakan dengan menyembah Allah. Berarti Anda menyamakan Allah dengan patung, dengan sapi, dengan itu, dan seterusnya. Fatal. Nah, ini adalah sesuatu yang mengerikan. Oleh karenanya apa? Teman-teman sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Ketika teman-teman ingin studi ke luar negeri, anggapannya dari negeri Indonesia yang mayoritas muslim, kemudian hijrah ke negeri tersebut ya karena untuk belajar, perhatikan baik-baik. Kalau tidak urgen sama sekali, cari negeri-negeri kamu sendiri. Di Arab Saudi, itu banyak sekali universitas-universitas yang bagus. Di misalnya seperti di ya, Malaysia atau di Brunei atau di negara-negara Islam lainnya, Kuwait, ya, di Abu Dhabi, ya, taib itu bisa diprioritaskan. Karena ketika mayoritas Muslim tentunya akan menjaga diri kita dari berbagai macam hal-hal yang tidak baik. Meskipun kita katakan ada juga oknum-oknum mereka ya ke luar negeri apa jadi lebih buruk lagi ya tetap ada. Namun apa? Secara umum ketika kita masih berada di negeri kaum muslimin, kita akan lebih terjaga, ibadahnya kita jadi lebih mudah, dan kebijakan-kebijakan juga akan pro Islam ya. Dan hak-hak kita sebagai muslim juga akan terjaga. Tapi demikian yang kita bahas, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Hasyim Ikhwanuddin atas materinya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ingin bertanya, bisa langsung on mic atau bisa ditulis di kolom chat. Mungkin dari saya terlebih dahulu Ustaz, izin bertanya mengenai sholawat Ustaz. Kita kan sebagai umat muslim dianjurkan untuk senantiasa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, sahabat dan keluarga seperti itu. Nah, sholawat seperti apa? Apakah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad atau ditambah seperti sholawat Ibrahimiyah atau Jibril atau yang lain tuh Ustaz yang lebih utama? Iya, taib. Terima kasih. Ya, berkaitan dengan sholawat, nah ini penjelasannya dari sisi fikih ini panjang ya. Namun keterangan yang sampai kepada kami, sholawat terbaik adalah sholawat yang ada di dalam sholat. Itu sholawat ya Ibrahimiyah. Itu sholawat terbaik. Nah, itu yang menjadi penentu. Adapun sholawat-sholawat yang lain selama tidak mengandung ya, unsur-unsur yang menyimpang dari syariat, terlalu berlebih-lebihan kepada Nabi, mengkultuskan Nabi, menganggap Nabi itu seperti Allah, dan memiliki kemampuan-kemampuan seperti Allah ini, ya itu sesuatu yang harusnya kita hindari. Ya, kita hindari. Jangan sampai kita ingin beribadah dengan sholawat malah jatuhnya kepada apa? Berlebih-lebihan di dalam ya memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian, ya begitu ya Mas ya. Jadi sholawat terbaik adalah sholawat Ibrahimiyah. Ya sejauh pengetahuan kami. Nanti kalau ada ustadz lain yang menyampaikan ada yang lain ya mungkin bisa dijadikan pertimbangan nanti bisa dilihat ya
Kalau yang pernah kami dengar adalah sholawat Ibrahimiyah, itu sholawat yang ada di dalam salat. Salawat minimal salawat adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditambahkan Sayyidina boleh nggak? Boleh, namun tidak disarankan ya di bacaan-bacaan yang sudah nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ibadah seperti di dalam sholat, meskipun di dalam madhab Syafi'i itu diperbolehkan ya. Namun ya apa namanya? Jika seorang melakukannya maka ya karena mengikuti pendapat di madhab Syafi'i ya monggo. Namun ya untuk kami pribadi ya tidak melakukannya. Adapun di luar itu kita membaca Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad misalnya itu tidak mengapa insyaallah. Yaitu mimbab adab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Adapun di dalam salat ataupun di dalam azan gitu ya. Asyhadu anna Sayyidina Muhammadar Rasulullah. Nah itu yang sebaiknya tidak dilakukan gitu ya. Ya, adapun mereka yang berpendapat di dalam salat ya sholawatnya ditambah Sayyidina, ya monggo itu ada pendapat ulama yang melakukannya. Namun kalau kami pribadi tidak melakukannya. Kami menghormati ya pendapat ulama yang apa namanya mengatakan adanya kata Sayyidina di dalam salat atau di dalam sholawat ketika tasyahud ya awal maupun di dalam tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Gitu ya. Adapun kalau kami pribadi tidak mengamalkannya menimbang apa ibadah itu sudah ya paten dari Nabi Muhammad SAW sehingga lebih baik kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW seraya menghormati pendapat yang mengatakan ditambah Sayyidina begitu ya. Jadi kita menghormati karena itu ada ulama yang mengatakannya. Jadi jangan sampai ada caci maki, jangan sampai ada apa saling apa namanya menghujat gitu ya. Baik, jangan ya. Kita amalkan apa yang menurut kita paling kuat. Dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam. Kemudian ada pertanyaan dari kolom chat ya. Di sini ada yang bertanya terkait mengenal nasab Rasulullah. Apakah ada batas minimal kita bisa anggap mengenal nasab Rasulullah SAW? Jika ada batas minimal mengenal nasab Rasulullah SAW, hanya secara umum saja atau secara rinci hingga Nabi Ibrahim atau bagaimana? Taib. Sebagaimana ditulis di dalam buku, yang minimal kita sampai kepada ya bah beliau yaitu Hashim. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kenapa? Karena Hashim ini kunci. Karena beliau ini keturunan Quraisy. Ya, keturunan Quraisy minimal sampai situ. Adapun sampai apa nanti ada keturunan Kinana dan sampai Adnan wa Adnanumin ya keturunan dari Nabi Ismail. Nah, itu kan panjang sekali ya. Ini kalau diwajibkan kepada setiap muslim akan sangat memberatkan. Ya, akan sangat memberatkan apalagi hafalannya lemah gitu ya. Nah, ini susah ngapalin nasab. Jenengan ditanya Mbah Buyut jenengan aja mungkin bisa jadi nggak bisa jawab. Ya, siapa bapaknya kakek jenengan? Nah, bapaknya kakek ngerti nggak namanya? Mungkin kita juga jarang yang bisa menjawab. Kakek saya aja lupa namanya misalnya gitu ya. Apalagi bapaknya kakek, apalagi mbahnya kakek. Wah, ini susah. Ya, namun di Jawa ada istilah begitu ya, ada simbah, buyut, wareng, canggah, wareng, kemudian apa gantung siwur sampai petarangan bubrah. Nah, itu meskipun ada semacam itu, tapi apa orang-orang Jawa ini tidak menjaganya dengan baik. Atau Indonesia secara umum ya, kurang bisa menjaga nasab sebagaimana orang Arab. Orang Arab itu luar biasa menjaga nasabnya. Ya, namun yang kewajiban kita adalah cukup ya mengenal sampai ya kakek beliau atau mbah beliau yaitu Hashim. Wallahu a'lam. Sebagaimana ditulis oleh beliau. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan perkataan semua agama baik yang kita tidak tahu itu maksudnya bagaimana Ustadz karena sudah sering diutarakan oleh publik figur Indonesia. Taib, publik figur bukanlah dalil. Publik figur bukanlah seorang nabi. Publik figur bukanlah seorang pengajar agama. Ya. Sehingga tidak boleh kita menjadikan suatu perkataan public figure itu sebagai tolak ukur kebenaran. Ya. Perkataan semua agama baik, ya, perkataan semua agama baik, maka ini akan berkonsekuensi apa? Akan adanya apa? Balasan, pahala. Karena kebaikan itu pasti akan mendapatkan pahala. Kita sebagai seorang muslim, ini frame-nya adalah muslim.
Tidak boleh meyakini agama manapun selain Islam memiliki kebaikan. Ya. Ini frame-nya Muslim ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya teman-teman non-Muslim ada di sini, tapi kayaknya nggak ada ya. Jadi frame-nya kita Muslim wajib mengimani. Kenapa? Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kebaikan dari mana kalau di akhirat dia nanti akan jadi orang yang merugi. Kebaikannya di mana? Kalau semua agama mengajarkan nilai-nilai universal, misalnya kemanusiaan, saling menolong. Nah, kalau kalimat semacam itu mungkin kita katakan adalah kalimat-kalimat yang apa? Bisa kita katakan ya bolehlah. Oh, semua agama itu mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Semua agama mengajarkan nilai-nilai untuk saling tolong menolong. Nah, tapi kalau mengatakan semua agama baik, dari mana Allah katakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan? Siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min. Dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang benar-benar merugi. Apa kerugian di akhirat? Di akhirat cuma ada dua, kerugian dan kebahagiaan. Kerugian masuk ke dalam neraka dan kebahagiaan masuk ke dalam surga. Maka jika kebaikan ada semua agama baik pasti akan mendapatkan kebaikan semuanya. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencari agama selain Islam, dia akan rugi di akhirat. Begitu ya. Jadi kalimatnya diganti. Kalau pengen ngomong ya, semua agama mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, semua agama mengajarkan nilai-nilai saling tolong menolong dan seterusnya. Nilai-nilai universal. Ya, nilai-nilai universal. Ya, jadi jangan dikasih label ya di situ bentuk tazkiyah, bentuk semacam merekomendasikan agama tersebut. Tidak boleh. Ini sebagai sudut pandang kita sebagai seorang muslim dan wajib kita sebagai seorang muslim untuk meyakininya dan mengimaninya. Ya, tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Dan kita sampaikan hal ini. Dan semua agama pasti seperti itu. Ya, semua agama pasti seperti itu. Ya. Makanya teman-teman kita yang Nasrani kalau ditanya agama yang paling baik apa? Ya agamanya mereka, juru selamat mereka, yang akan menyelamatkan mereka selain mereka domba-domba yang sesat. Ya, domba-domba yang tersesat. Ya, kita ini domba, kita wedhus menurut mereka. Wedhus sing kesasar, wedhus sing tersesat. Ya kita biasa aja, itu urusan mereka, agama mereka. Ya. Makanya saya heran kalau mereka disebut kafir tapi nggak naung, kita disebut wedhus saja kita nggak masalah kok. Ya, nggak masalah kita mau disebut wedhus, mau disebut gembel, mau disebut wedhus, apa serah gitu ya. Kita nggak pernah marah. Ya karena itu urusan mereka, itu agama mereka. Gitu ya. Maka kita sebagai seorang muslim wajib meyakini agama Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik agama. Innad dina indallahil Islam. Agama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Islam. Siapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima dan di akhirat dia akan menjadi orang yang merugi. Thayyib wallahu a'lam. Jadi kalimat ajarkan untuk istilahnya untuk menjaga alam gitu ya dan seterusnya yang di situ tidak mengandung tazkiyah, tidak mengandung mengatakan sesuatu itu agama itu mengandung sesuatu yang menghasilkan pahala. Ya, wallahu a'lam. Jadi demikian. Jadi kita berhati-hati ya, jangan sampai kita terjatuh pada ya, sehingga ketika kita bergaul dengan mereka yang non muslim kita juga bisa menempatkan diri dengan baik. Menempatkan diri dengan baik ya. Ketika kita baik, profil kita baik kepada teman-teman kita yang non muslim apalagi kayak di UGM atau di universitas-universitas umum lainnya pasti akan ketemu dengan teman-teman non muslim. Ya, maka pasti akan bergaul dengan mereka. Maka tunjukkan kita sebagai orang yang baik, muslim yang baik. Sehingga mereka tidak akan mengutik-utik dan mengusik keyakinan kita. Saya tidak akan mengusik keyakinan Anda dan Anda juga tidak perlu mengusik-usik keyakinan saya. Keyakinan saya Anda kafir, keyakinan Anda saya domba sesat, oke. Ya toleransi. Udah begitu saja, nggak perlu kita menjilat
ya, atau nggak perlu kita merendahkan diri kita di hadapan mereka supaya kita dianggap orang baik. Kemudian kita mengatakan agamamu begini, agamamu begitu, agamamu begini begitu seperti agama saya. Nah, tidak perlu. Ya, cukup toleransi saja. Anda memiliki keyakinan, saya punya keyakinan. Anda punya akidah, saya punya akidah. Kita ya saling menghormati. Ya, meskipun dalam hati kita katakan apa? Oh, agama saya adalah agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Begitu teman-teman ya. Jadi memiliki keyakinan agama kita, agama Islam adalah agama yang paling benar, agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, sekali lagi tolong dicatat dan garis bawahi, tidak melazimkan seseorang untuk mencela agama lain. Keyakinan bahwasanya Islam adalah agama yang terbaik, agama yang diridhoi oleh Allah. Siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka dia akan merugi di akhirat. Itu tidak melazimkan kita harus mencela atau mencaci maki agama yang lain di hadapan mereka. Ya, adapun kita kepada kaum muslimin untuk menghindarkan mereka dari terjatuh kepada agama-agama yang tidak diridhoi Allah, maka kita boleh. Kamu jangan ikut orang ini karena agama ini itu begini begitu, boleh saja. Tapi kalau di hadapan mereka jangan mencaci maki ya sesembahan mereka di hadapan Allah. Wala tasubbu ya janganlah kalian mencaci maki sesembahan mereka. Fasubullah, nanti mereka akan mencaci maki Allah. Gitu ya. Itu ayat berkaitan dengan apa? Kita dilarang untuk mencela agama, mencela sembahan mereka di hadapan mereka. Ya. Baik, ya. Maka kita sebagai seorang muslim harus paham ini. Ya, teman-teman bisa interaksi dengan non muslim itu bisa baik. Ya. Kita meyakini Islam sebagai agama terbaik bukan maknanya kita mencaci maki agama mereka di hadapan mereka gitu ya. Wah, agamamu ki ngene iki, agama Tuhanmu ngene. Masa Tuhan kok ngene. Ah, jangan. Ya. Jangan seperti itu. Ya, adapun untuk memperingatkan kaum muslimin, membentengi akidah kaum muslimin supaya kaum muslimin mereka benar akidahnya, benar di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh untuk menyampaikan apa? Ya sesuatu yang ada di dalam agama mereka. Agama mereka mengatakan Tuhan itu ada 3, enggak boleh kita meyakininya. Ya, enggak boleh kita meyakininya. Apakah kemudian kita dikriminalkan karena mengatakan enggak boleh ngomong Tuhan itu 3 ya? Gara-gara apa? Kaum Nasrani meyakini Tuhan itu 3. Ya enggak, ini keyakinan kita untuk membentengi kaum muslimin. Ya. Jadi jangan sampai ya karena untuk menjaga perasaan orang kafir, kemudian untuk dakwah kita jadi menghapus kata kafir, mengatakan Tuhan itu 3 kafir itu enggak boleh. Nah, ini gimana cara membentengi akidah kaum muslimin kalau enggak boleh? Ya, kalau di hadapan mereka baru kita enggak boleh. Karena hakikatnya sama, mereka ketika di tempat ibadah mereka juga akan apa? Mengambil sampel agama yang lain. Oh, agama Islam tuh begini begitu. Kalian jangan sampai dekat-dekat dengan orang Islam. Tapi kalau ketemu kita kan enggak. Iya enggak. Seperti itu ya. Baik. Jadi kita harus bisa bermuamalah dengan benar dan baik dengan mereka non muslim. Ya. Jaga perasaan mereka ketika bersama dengan mereka. Ya, dengan tidak mengatakan yang mencela agama mereka, ya. Tayyib. Namun dalam kasus membentengi akidah kaum muslimin wajib kita sampaikan sesuatu yang harus dihindari dan jangan sampai kaum muslimin terjatuh kepadanya dari agama-agama yang agama-agama selain agama Islam yang merupakan agama-agama yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Shallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya cukupkan ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai ya kajian kita di pertemuan 9 ini, dan insyaallah taala di minggu depan akan menjadi kajian kita terakhir mengenai akidah, dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan kajian mengenai fikih seperti itu. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian pada sore hari ini. Jazakumullah khairan. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Terima kasih juga kepada Ustaz Hasyim Ihwanuddin. Jazakallah khairan. Semoga ilmu yang disampaikan bisa menjadi amal jariah dan pemberat timbangan Ustaz di hari kiamat kelak.
Mungkin cukup sampai di sini saja. Kami selaku MC dan segenap panitia memohon maaf apabila selama kajian masih ada banyak kesalahan. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo teman-teman boleh meninggalkan room. Terima kasih Ustadz.